Haleluya, haleluya, haleluya. Renungan hari ini saya akan bacakan dari Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saya beri judul Coba Satu Langkah. Kita lihat sebuah pintu terbuka, sebuah pintu, bukan beberapa pintu, sebuah pintu. Artinya apa? Satu, Yesus adalah pintu masuk dan keluar domba, atau pintu keselamatan. Kitalah domba-dombanya, puji Tuhan. Yang kedua, untuk masuk ke sorga hanya melalui satu pintu. Untuk sampai kepada Bapa hanya satu pintu, yaitu Kristus Yesus. Arti yang ketiga, pintu terbuka, artinya ada peluang untuk mengalami sesuatu, melihat dan mengalami sesuatu yang baru, yang spektakuler, yang luar biasa. Jangan tunda kesempatan ini, saudara yang dengar firman Tuhan ini. Ayo melangkah maju, mendaki, naik, karena ada sesuatu yang engkau akan alami nanti. Engkau akan ketahui apa, ya kita belum tahu. Yang penting kita naik dulu. Jika Yohanes melihat tahta kemuliaan Allah, saudara dan saya juga akan melihat berkat Allah yang Tuhan janjikan buat kita setiap pribadi. Naik berbicara tentang doa. Yesus sering naik ke bukit untuk berdoa dalam Matius 14 ayat 23. Satu kali Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes berdoa, tapi mereka bukan berdoa tapi tidur. Akibatnya apa? Mereka sadar lalu mereka bingung dan ketakutan. Marilah kita banyak-banyak berdoa supaya jangan bingung dan ketakutan. Haleluya. Ada berkat-berkat bagi mereka yang berdoa. Satu, Matius 5 mendapat pengajaran. Doa merubah segala sesuatu, termasuk pola pikir kita, hidup kita, pergumulan kita, keluarga. Doa merubah segala sesuatu. Yang kedua, ada kesembuhan. Matius 15 ayat 29. Ada pengampunan dosa. Lukas 5 19-20. Dan yang keempat adalah ada pemulihan. Satu kali setelah Yesus disalibkan, Petrus, Thomas, Nathanael dan kawan-kawan lagi berduka dan mereka seolah kehilangan pengharapan. Lalu mereka kembali ke hidup mereka yang lama, yaitu sebagai nelayan. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, padahal mereka adalah nelayan yang pengalaman. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tapi sayang mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus. Lalu Yesus bertanya, adakah kalian memiliki lauk pauk? Mereka menjawab, tidak ada. Lalu Yesus berkata, cobalah menebarkan jalan sebelah kanan. Apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah banyak ikan. Haleluya, saking banyaknya ada perahu yang lain datang menolong mereka untuk memuat ikan-ikan itu. Lalu Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala mereka tidak goyah. Apapun keberadaan saudara saat ini, mungkin saudara hilang pengharapan, sakit, merasa hina karena dosa yang tidak terlepas dari dosa, tidak mengerti tujuan hidup. Cobalah satu langkah ini, datang kepada Kristus, berlutut berdoa di kamar, tutup pintu, panggil nama Yesus. Ada harapan baru, ada hikmat, ada kesembuhan, ada pengampunan, ada pemulihan yang akan engkau alami. Saya Soleman Pitanuki, mari kita makin mencintai Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.